Ketika seorang tentara dan anjing kesembilannya yang setia menemukan seorang gadis berumur 6 tahun dengan perut yang membengkak tidak seperti biasanya, dia berbisik, apakah semua ayah melakukan ini? Sebuah pertanyaan yang membekukan mereka di tempat. Awalnya semua orang berasumsi yang terburuk tentang ayahnya, tetapi kebenaran yang memilukan di balik kata-katanya dan perut yang membengkak itu membuat semua orang menangis. Langit akhir musim gugur di pinggiran Grand Rapids, Michigan, berwarna abu-abu kusam. Gerimis dingin telah turun selama berjam-jam, mewarnai trotoar yang retak menjadi gelap dan licin, menggenang menjadi genangan air dangkal di sepanjang tepi jalan-jalan sempit, angin menggerogoti daun-daun kering terakhir, yang dengan keras kepala menempel di pohon maple dan pohon ek. Lingkungan ini, dengan rumah-rumah tuanya yang sederhana dan halaman rumput yang sempit, terasa lelah dan sunyi, seolah mempersiapkan diri untuk datangnya musim dingin. Di antara rumah-rumah ini berdiri sebuah rumah biru pucat kecil dengan cat yang mengelupas dan ayunan beranda yang melengkung. Tirai di jendela depannya belum dibuka selama berhari-hari dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam, kecuali seorang gadis berumur 6 tahun bernama Harper Lane. Harper duduk di dekat jendela ruang tamu, kaki kurusnya tergantung dari ambang jendela, jari-jari kakinya melengkung menahan kayu yang dingin. Rambutnya yang dulu pirang cerah kusut dan kusam, membingkai wajah pucat yang penuh noda kotoran dengan mata biru abu-abu besar yang tampak terlalu tua untuk usianya. Dia menggenggam tuan kancing. Seekor kelinci boneka putih yang dulunya lembut yang telinga kirinya tergantung pada beberapa jahitan dan bulunya sudah lama kehilangan kelembutannya. Perut Harper sakit lagi, rasa sakit kram yang tajam yang membuatnya meringkuk, menekan tuan kancing dekat ke perutnya yang bengkak. Dia makan sangat sedikit dalam seminggu terakhir, sebagian besar sisa makanan dan beberapa kerupuk yang tersisa di dapur. Sekarang bahkan itu pun sudah habis. Ayahnya, Graham Lane, telah berjanji bahwa dia akan segera kembali 12 hari yang lalu. Dia telah mengacak-acak rambutnya, tersenyum dengan senyumnya yang lelah tapi lembut dan berkata, "Jadilah anak baik, sayang, ayah hanya akan mengambil sedikit susu dan akan kembali sebelum kamu selesai mewarnai." Atau, Harper mengingat saat itu seolah-olah itu adalah mimpi. Graham berumur 32 tahun, dengan rambut coklat berantakan yang selalu dia sisir ke belakang dengan jari-jarinya, dan rahang persegi yang dibayangi oleh beberapa hari belum bercukur. Dia bekerja berjam-jam di bengkel mobil dan sering berbau minyak dan logam ketika dia pulang. Harper memujanya. Dia pendiam tapi sabar, dan tawanya ketika datang seperti selimut hangat yang membungkusnya. Tetapi Graham belum pulang. Tidak sepatah kata pun, bahkan tidak ada panggilan. Harper telah mencoba menunggu, seperti seorang gadis yang baik. Setiap hari dia menghitung mobil yang lewat, membisikkan warna mereka kepada tuan kancing, mobil merah, truk biru, van perak. Dia percaya untuk sementara waktu bahwa mungkin ayah akan kembali dengan mobil perak. Tapi sekarang dia terlalu lelah untuk menghitung. Perutnya terasa kencang dan aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam, dan setiap kali dia berdiri terlalu cepat ruangan berputar. Kulkas hampir kosong. Stopless acar, botol saus tomat setengah pakai dan sesuatu yang hijau dan tidak dapat dikenali dalam wadah plastik yang telah dia coba rasakan 2 hari yang lalu. Itu membuat perutnya semakin sakit. Sore itu, Harper telah mencoba menggunakan telepon rumah. Dia ingat kata-kata ayahnya, "Jika ada sesuatu yang benar-benar salah, kamu telepon 111, hanya untuk keadaan darurat yang sebenarnya, sayang." Dia berdiri di atas kursi, tuan kancing digenggam di satu tangan dan memutar 3 nomor dengan jari-jari gemetar, tetapi saluran itu mati. Badai 2 malam yang lalu pasti telah merusak sambungan, karena semua yang dia dengar hanyalah dengungan statis yang lembut. Harper merosot ke lantai, telepon berderak di sampingnya. Air mata mengalir di pipinya saat dia berbisik kepada tuan kancing, "Apakah semua ayah melakukan ini? Meninggalkanmu dan tidak pernah kembali." Suaranya sangat kecil sehingga bahkan rumah yang berderit hampir tidak mendengarnya. Rumah biru itu berbau udara basi dan debu. Bantal-bantal sofa berserakan, meja kopi ditutupi dengan gambar-gambar hewan dan figur-figur tongkat krayon. Sebuah dunia kecil yang telah dibangun Harper untuk menemani dirinya sendiri. Bayangan tumbuh panjang saat hari memudar. Angin menggerogoti kaca jendela tipis dan Harper merangkak kembali ke ambang jendela, memeluk tuan kancing dan mengawasi tanda-tanda lampu depan di jalan yang sunyi. Kelopak matanya menjadi berat, napasnya dangkal saat dia merosot ke jendela. Pikiran terakhir yang dia miliki adalah harapan samar. Mungkin ayah akan pulang malam ini. Tetapi tubuhnya yang kecil, kelelahan dan kekurangan gizi, mulai menyerah. Ko Whitaker berjalan cepat di jalan yang hampir kosong, suara sepatunya diredam oleh daun-daun basah yang dengan keras kepala menempel di trotoar yang retak. Langit sore di atas Grand Rapids terasa berat dan gelap, mengancam gelombang hujan lainnya. "Cole,
Pada usia 40 tahun, menanggung bekas usia dan tahun-tahunnya di militer. Dia memiliki tubuh yang kuat dan lebar, tetapi bergerak dengan sedikit pincang, pengingat akan pecahan peluru yang bersarang di paha kirinya selama turnya yang terakhir. Wajahnya yang bersudut, dengan tulang pipi yang tegas dan janggut yang dipangkas rapi, membawa bayangan kelelahan permanen, meskipun mata hazelnya yang tajam tidak melewatkan apapun. Mata itu selalu waspada, memindai seperti seorang pria yang telah lama belajar bahwa bahaya datang ketika paling tidak diharapkan. Di sampingnya berjalan Axel, gembala Jermannya yang berumur 5 tahun. Axel bukanlah anjing biasa. Dia telah dilatih sebagai K9 di marinir, dan kemitraan antara keduanya ditempa dalam debu, darah dan api. Mantelnya yang ramping berwarna hitam dan coklat beriak dengan setiap langkah, telinganya tinggi dan selalu berkedut pada suara sekecil apapun. Mata coklat cerdas Axel tampak membaca dunia seperti buku terbuka. Di sisi kirinya, bekas luka samar tersembunyi di bawah bulu di mana sebuah peluru telah menyerempetnya bertahun-tahun yang lalu selama penyergapan yang kacau. Bahkan sekarang, Axel membawa dirinya seperti seorang prajurit, fokus, disiplin dan siap. Cole telah kembali ke lingkungan yang tenang ini berharap untuk kedamaian, tetapi keheningan terasa hampir tidak wajar hari ini. Jalan-jalan kosong, kecuali kotak surat berkarat dan beberapa sepeda yang ditinggalkan dengan ceroboh di pagar. Dia menghirup dalam-dalam aroma tanah lembab dan asap kayu yang jauh, membangkitkan kenangan akan malam-malam yang dia habiskan di gurun asing, bertanya-tanya apakah dia akan hidup untuk melihat rumah lagi. Dia meraih untuk menepuk kepala Axel, gerakan itu meyakinkan dan mendasar. Hari yang baik untuk berjalan-jalan, ya, nak, gumam Cole. Axel menanggapi dengan geraman rendah yang menyetujui di tenggorokannya. Saat mereka berbelok di sudut, sikap Axel berubah tiba-tiba, ekornya menegang, telinga menyentak ke depan seperti radar, dan geraman tiba-tiba bangkit dari dalam dadanya. Cole berhenti di jalurnya, secara naluriah memindai jalan, tangannya berkedut sedikit seolah-olah meraih senjata yang tidak lagi dibawanya. "Ada apa, Axel?" bisiknya. Anjing itu mengendus udara, otot-otot tegang dan kemudian menerjang ke depan, menggonggong dengan tajam. Cole mempererat cengkeramannya pada tali, mengikuti jejak Axel. Gonggongan tumbuh lebih keras, lebih mendesak, saat Axel menarik Cole menuju sebuah rumah biru pucat kecil di ujung jalan. Tempat itu tampak sepi, berandanya dipenuhi dengan koran-koran lama, lembab karena hujan. Catnya terkelupas, tangga-tangga melengkung dan jendela-jendela ditutupi dengan lapisan tipis kotoran. Detak jantung Cole semakin cepat. Naluri Axel jarang salah. Axel berhenti di depan rumah, menggonggong dengan marah, tatapannya terpaku pada pintu depan. Tubuhnya rendah ke tanah, cakar-cakarnya mengikis kayu beranda. Kemudian, tepat ketika Cole hendak berbicara, suara samar mencapai telinganya, rengekan tipis dan teredam. Cole membeku, memiringkan kepalanya, dan suara itu datang lagi, tangisan seorang anak, lemah dan patah dari suatu tempat di dalam. Rahang Cole menegang saat dia berjongkok di samping Axel, meletakkan tangan yang mantap di punggung anjing itu. "Tenang nak," gumamnya, meskipun nadinya sendiri semakin cepat. Dia berdiri lagi dan mendekati pintu depan, mendengarkan dengan hati-hati, tangisan itu samar tapi tidak salah lagi. Ada seorang anak di sana, sendirian, ketakutan dan dalam kesulitan. Axel mengeluarkan gonggongan tajam lainnya, kuku-kukunya menggaruk-garuk pintu seolah-olah mendesak Cole untuk bertindak. Naluri Cole yang biasa dalam pertempuran bangkit kembali. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Dia mengetuk pintu dengan keras. "Halo? Apakah ada orang di rumah?" Dia memanggil suaranya kuat tapi terkendali, tidak ada jawaban. Dia memukul lagi, lebih keras kali ini. Masih sunyi, kecuali suara isak tangis kecil di sisi lain pintu. Cole berjongkok untuk mengintip melalui celah di panel jendela, tetapi kacanya terlalu kotor dan berkabut. Dia hanya bisa melihat bentuk dan bayangan yang tidak jelas di dalam. Axel menggonggong lagi, menoleh untuk menatapnya dengan mendesak seolah-olah berkata, "Lakukan sesuatu sekarang." Cole mundur selangkah, menimbang pilihannya. Cole berdiri kaku di beranda, buku-buku jarinya memutih menahan kenop pintu, saat gonggongan Axel bergema seperti bel alarm di jalan yang sunyi. Tangisan teredam dari dalam semakin lemah, semakin patah. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dengan napas tajam, Cole melangkah mundur sepatunya, mengikis kayu yang usang, dan membenturkan bahunya ke pintu depan. Rangka tua itu mengerang dan pecah di bawah berat tubuhnya. Satu dorongan lagi dan kunci itu menyerah dengan bunyi retak yang keras, pintu berayun ke dalam dengan bunyi gedebuk yang mengejutkan. Axel menerjang ke depan segera setelah celah terbuka,
Kuku-kukunya berbunyi klik di lantai kayu keras, hidungnya menyapu udara dengan gerakan tajam yang terlatih. Cole mengikuti, senter di tangan, memindai interior yang redup. Rumah itu berbau pengabaian, udara basi, cucian yang belum dicuci dan sedikit keasaman makanan yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Ruang tamu adalah labirin krayon yang berserakan, buku mewarnai dan bantal yang terbalik. Layar televisi yang retak menjulang gelap di satu sudut dan selimut kusut di sofa seolah-olah seseorang telah mencoba tidur di sana. Kemudian, di dekat ambang jendela, Cole melihatnya. Anak itu meringkuk di sisinya, lengannya melingkari kelinci boneka putih yang babak belur, dengan satu telinga tergantung oleh seutas benang. Rambut pirangnya kusut dan kusut, menempel di dahinya yang lembab. Wajah kecilnya, yang penuh dengan debu dan air mata yang mengering, pucat, kecuali rona demam yang marah di pipinya. Dia mengenakan kaos kuning pudar yang menggantung longgar di tubuhnya yang kecil dan perutnya, yang membengkak dengan mengganggu, naik dan turun dengan napas dangkal. "Nak," bisik Cole, berjongkok rendah. Suaranya, dalam dan kasar karena bertahun-tahun berteriak di atas kebisingan medan perang, melunak secara naluriah, dia mengulurkan tangan bersarung tangan dan menyisir rambut dari wajahnya. Kelopak matanya bergetar terbuka, memperlihatkan mata berwarna awan badai pucat, lebar dan tidak fokus. "Apakah semua ayah melakukan ini?" gumamnya, lemah suaranya, bisikan gemetar. "Apakah semua ayah pergi dan tidak kembali?" Pertanyaan itu bersarang seperti batu di dada Cole. Untuk sesaat, kenangan tentang ayahnya sendiri berkedip, seorang pria tinggi dengan tangan kasar yang keluar suatu malam dan tidak pernah kembali, meninggalkan ibu Cole untuk membesarkannya sendirian. Dia menelan ludah dengan keras, memaksa suaranya untuk tetap stabil. "Tidak, sayang," katanya, nadanya tegas tapi lembut. "Tidak semua ayah melakukan ini. Ayahmu, dia mungkin dalam kesulitan, tetapi aku di sini untuk membantumu, aku janji." Bibirnya bergetar dan tangannya yang kecil menegang pada kelinci boneka. "Apakah kamu seorang polisi?" Cole hampir tertawa mendengar pertanyaan itu, meskipun tidak ada yang lucu tentang itu. "Tidak," katanya, menggelengkan kepalanya. "Aku seorang tentara. Aku baru saja kembali ke rumah, tetapi aku akan membantumu seperti yang dilakukan seorang polisi. Dan ya, aku akan menemukan ayahmu." Axel mendekat dengan hati-hati, mata tajamnya tertuju pada gadis itu, telinganya sedikit miring ke belakang. Anjing besar itu menundukkan kepalanya, mengendus-endus dengan lembut di sisinya, dan kemudian menjilat tangannya dengan kelembutan yang tampaknya menenangkannya. Harper, dia mengetahui namanya ketika dia membisikkannya, samar-samar, menatap Axel dengan mata berkaca-kaca dan berbisik, "Anjing." "Itu Axel," jelas Cole. "Dia anak baik. Dia di sini untuk melindungimu." Dia mengangkatnya ke dalam pelukannya, terkejut betapa ringannya dia. Kulitnya hangat dan lembab di lengannya dan dia bisa merasakan getaran samar yang mengalir melalui tubuhnya. "Kamu aman sekarang, Harper, aku akan membawamu keluar dari sini." Saat Cole berdiri, dia melirik ke sekeliling ruangan, mencatat setiap detail secara naluriah, sepatu bot hujan merah muda kecil di dekat pintu, dompet dengan foto seorang pria dilemparkan di konter, catatan setengah tertulis yang menempel di kulkas. Dia tidak berlama-lama. Dia harus membawanya ke rumah sakit dengan cepat. Melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, Cole menggeser Harper dengan lembut dalam pelukannya. Kepalanya bersandar di dadanya dan dia berkedip menatapnya. "Kamu akan menemukan ayah, kan?" tanyanya lagi, suaranya pecah. "Ya, nak," kata Cole lembut. "Aku akan menemukannya dan aku janji aku tidak akan meninggalkanmu." Axel mengelilingi mereka dengan cemas, menggonggong sekali, seolah-olah menyuruh mereka untuk bergegas. Cole meraih teleponnya, memutar nomor layanan darurat. "Ini Cole Whitaker," katanya tegas, ketika operator menjawab, "Aku menemukan seorang gadis kecil sendirian, mungkin mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi. Aku membutuhkan ambulans di Jalan Maple dekat ujung blok rumah biru." Sambil menunggu bantuan, Cole duduk di tepi beranda, Harper dipeluk dalam pelukannya, dan Axel menempel erat tubuhnya memancarkan kehangatan. Cole memperhatikan bagaimana mata Harper terus-menerus tertutup. "Tetaplah bersamaku," desaknya, memberinya getaran lembut. "Ceritakan tentang kelincimu, Tuan Kancing," gumamnya. "Dia, temanku. Ayah bilang dia akan kembali dengan susu." Suaranya menghilang. Cole mengepalkan rahangnya, pikirannya berputar. Siapa yang meninggalkan anak seperti ini?
Dia melihat ke bawah pada tangan kecil gadis itu yang bertumpu pada bulu Axel. Sesuatu pada saat itu bergeser dalam dirinya. Sebuah naluri yang tidak seperti yang dia rasakan dalam pertempuran. Sebuah misi, lindungi dia, temukan kebenaran. Ambulans menjauh dari rumah biru, sirenenya memotong udara malam yang sunyi. Cole Whitaker berdiri di tepi jalan mengawasi sampai lampu-lampu yang berkedip menghilang di tikungan. Axel duduk patuh di sisinya, telinga tegak tetapi tubuh masih merasakan kegelisahan pawangnya. Napas Cole membentuk awan pucat di senja yang dingin. Dia telah berjanji pada Harper bahwa dia akan menemukan ayahnya, dan sekarang janji itu terasa seperti perintah yang terukir di batu. Dia menatap Axel yang memiringkan kepalanya sedikit seolah-olah berkata, "Apa selanjutnya?" Cole memutuskan untuk memulai dengan satu-satunya petunjuk yang dia miliki, tanda-tanda yang berserakan di dalam rumah. Sebelum pergi dengan para medis, dia dengan cepat mensurvei ruang tamu dan dapur. Nama Graham Lane telah ditulis di tagihan utilitas dan ada foto di kulkas seorang pria yang tersenyum dengan rambut gelap memegang Harper di pundaknya. Cole ingat wajah itu, rahang persegi, janggut yang dipangkas rapi, jenis senyum yang tampak lelah dan baik hati. Dia masih muda, mungkin awal 30-an. Tidak ada tanda-tanda permainan curang di dalam, tetapi dompet dan kunci yang duduk di konter telah membuatnya gelisah. Orang-orang tidak begitu saja menghilang dan meninggalkan segalanya. Saat kegelapan menyelimuti Grand Rapids, Cole membimbing Axel menuju sebuah toko serba ada kecil di sudut jalan. Tempat parkir toko hampir kosong, kecuali truk pickup yang penyok dan sepasang sepeda. Cole mendorong pintu kaca terbuka, bel di atasnya berdering. Di dalam, udara terasa tebal dengan aroma kopi tua dan disinfektan samar. Di belakang konter berdiri Marla Jenkins, kasir malam toko. Mara adalah seorang wanita di akhir usia 40-an dengan rambut merah tembaga yang diikat menjadi sanggul yang longgar dan noda eyeliner di sekitar mata coklatnya yang tajam. Tubuhnya yang kurus dibungkus dengan hoodie hijau pudar dan dia mengenakan ekspresi lelah dari seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun mendengarkan gosip lingkungan sambil membunyikan bahan makanan. Malam, Cole menyapa, suaranya tenang tetapi membawa otoritas tenang yang datang secara alami kepadanya. Axel duduk di tumitnya, menarik tatapan penasaran Mara. "Wah, anjing yang tampan," kata Marla dengan senyum samar. "Biasanya tidak melihat orang-orang dengan anjing pekerja di sekitar sini." "Namanya Axel. Kami bertugas bersama di luar negeri," jawab Cole, matanya memindai lorong-lorong seolah-olah mencari jawaban. "Aku mencari seorang pria, Graham Lane, awal 30-an, rambut gelap, agak kekar, punya seorang gadis kecil bernama Harper," alis Mara berkerut. "Lane. Ya? Aku pikir aku melihatnya minggu lalu. Datang terlambat di malam hari." Dia tampak gugup. Mungkin membeli roti susu, tidak mewah. Dia bersandar di konter sambil berpikir, apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Cole tidak memberikan detail. Dia tidak pernah melakukannya, kecuali jika perlu. Putrinya sendirian. "Aku perlu melacak langkah terakhirnya. Apakah kamu punya kamera keamanan?" Mara menunjuk ke ruang belakang. "Kami punya. Sistem menyimpan rekaman seminggu. Kamu akan membutuhkan izin pemilik, tetapi aku bisa membiarkanmu melihat sekilas." Di ruang belakang, sebuah monitor kecil berkedip dengan rekaman kasar. Cole mencondongkan tubuh, menggulir melalui garis waktu sampai dia menemukan malam yang dimaksud. Dia melihat Graham memasuki toko. Pria itu tampak linglung, melirik teleponnya berulang kali saat dia mengambil barang-barang dari rak. Pada satu titik dia membeku, menatap teleponnya dan kemudian tiba-tiba menjatuhkan keranjang yang dibawanya. Tanpa sepatah kata pun, Graham berlari keluar dari bingkai. Cole menjeda video, mempelajari wajah tegang Graham. Sesuatu yang mendesak telah membuatnya bingung. Dia menoleh ke Mara, "Bisakah aku mendapatkan salinan klip ini? Aku akan mengirimkannya kepadamu melalui email," katanya. "Tapi apa yang terjadi padanya?" "Itulah yang ingin aku cari tahu," gumam Cole. Dari toko, Cole mengikuti firasat dan memeriksa tempat parkir. Di seberang jalan, seorang penjaga keamanan, Earl, baru saja memulai shift malamnya. Earl adalah seorang pria gemuk di usia 50-an dengan janggut abu-abu di dagunya dan seragam angkatan laut pudar yang meregang di jahitannya. Terlepas dari penampilannya yang tangguh, matanya baik hati. "Bisakah aku membantumu?" tanya Earl, menyilangkan tangannya. "Mencari sedan biru tua, mungkin ditinggalkan milik Graham Lane," kata Cole, menunjukkan fotonya dari teleponnya. Earl menggaruk dagunya.
Lucu kamu bertanya? Ada mobil yang duduk di sudut lot selama berhari-hari. Tidak ada yang mengklaimnya. Earl memimpin Cole dan Axel melintasi trotoar yang retak ke sudut yang teduh. Sedan itu duduk di bawah lampu yang berkedip-kedip, lapisan tipis debu dan daun-daun yang berguguran menutupi kapnya. Cole berjongkok untuk mengintip ke dalam. Pintu pengemudi terkunci, tetapi melalui jendela dia bisa melihat cangkir kopi setengah kosong, dompet dan smartphone di kursi penumpang. Seolah-olah Graham telah menghilang di tengah tugas. Ini bukan pria yang melarikan diri, gumam Cole. Dia mengambil foto mobil itu dan berterima kasih kepada Earl, yang mengangguk dan menambahkan, jika kamu membutuhkan aku untuk mengajukan sesuatu yang resmi, aku akan berada di sini sampai tengah malam. Dengan Axel berjalan dekat, Cole berjalan kembali menuju truknya. Pikirannya berputar, menjahit bersama fragmen dari apa yang telah dilihatnya, panggilan telepon di rekaman, mobil yang ditinggalkan, gadis kecil yang kesepian. Sesuatu telah terjadi pada Graham dan Cole bertekad untuk mengungkapnya. Dia tidak yakin apakah itu naluri atau kekerasan kepala seorang prajurit, tetapi dia merasa ini bukan hanya kasus orang hilang. Ada ketakutan, tiba-tiba dan mentah, dalam cara Graham pergi. Dalam perjalanan pulang, Cole mampir ke rumah sakit tempat Harper dirawat. Saya pediatri hangat dan terang benderang, dihiasi dengan mural hutan dan hewan yang dilukis dengan tangan. Seorang perawat, Janine Walker, menyambutnya di meja. Janine adalah seorang wanita tinggi dan lebar di awal usia 30-an dengan senyum ramah dan rambut hitam keriting yang diikat ketat menjadi ekor kuda. Skrab hijau gelapnya membuatnya tampak efisien dan tenang, tetapi ada kelembutan dalam suaranya ketika dia berbicara tentang anak-anak. Dia sedang istirahat sekarang, kata Janine, melirik grafik. Dehidrasi parah, infeksi ringan, tapi dia tangguh. Bangun sekali dan meminta kelinci bonekanya. Komandan Cole tersenyum tipis. Tuan Kancing, dia mengoreksi. Janine terkekeh, itulah dia. Apakah kamu keluarga? Hanya membantunya? Cole berkata, meninggalkannya di situ. Dia berdiri di dekat kaca melihat bentuk kecil Harper meringkuk di bawah selimut rumah sakit putih. Axel diizinkan masuk ruang tunggu, meletakkan kepalanya di sepatu bot Cole, merasakan pikirannya. Cole berbisik kepada Axel, kita akan menemukannya, ayah, apapun yang diperlukan. Telinga anjing itu berkedut, seolah-olah setuju. Keesokan paginya fajar menyingsing dingin dan abu-abu, jenis langit yang tidak menjanjikan hujan atau sinar matahari, hanya keheningan teredam yang tampaknya menekan segala sesuatu di bawahnya. Cole Whitaker berdiri di dekat truknya di luar rumah sakit tempat Harper tidur, bersandar di kap mesin. Sambil menyesap kopi hitam pahit dari cangkir kertas, Axel duduk di dekatnya, bulunya yang tebal berkibar tertiup angin, mata tajam dan waspada. Cole tidak tidur nyenyak. Teka-teki hilangnya Graham Lane menggerogotinya. Rekaman keamanan dan mobil yang ditinggalkan mengatakan kepadanya bahwa ini bukan kasus sederhana seseorang yang pergi. Sesuatu telah terjadi dan setiap serat naluri prajurit Cole menyuruhnya untuk menggali lebih dalam. Di dalam lobi rumah sakit, Cole bertemu dengan seorang paramedis bernama Luis Romero yang bertugas malam itu. Mobil Graham ditarik dari lokasi kecelakaan. Luis berada di pertengahan usia 30-an, dengan kulit zaitun, rambut hitam bergelombang, terselip di bawah topi angkatan laut dan tubuh kokoh yang berbicara tentang tahun-tahun mengangkut orang-orang yang terluka ke tempat yang aman. Mata coklatnya yang dalam membawa kemantapan hangat. Aku ingat tumpukan itu, kata Luis. Saat mereka duduk di dekat mesin penjual otomatis. Ada kekacauan. Sebuah sedan biru kurasa diserempet oleh sebuah truk yang mencoba menghindari kecelakaan lain. Kami menemukan seorang pria tidak sadarkan diri di dekat pintu pengemudi, tetapi dia tidak memiliki ID padanya. Tampak seperti dia membantu seseorang keluar dari kecelakaan sebelum dia tertabrak. Pria yang sangat berani. Cole mencondongkan tubuh ke depan, menggenggam cangkir kopinya lebih erat. Kemana kamu membawanya? Luis berpikir sejenak. Pusat medis St. Mary. Kami menyebutnya John Doe, karena tidak ada keluarga yang terdaftar. Itu semua yang dibutuhkan Cole. Dia berterima kasih kepada Luis, memanggil Axel ke sisinya dan langsung menuju St. Mary's. Pusat medis St. Mary berdiri seperti benteng kaca dan baja di tepi kota. Di dalam, suasananya adalah campuran aroma antiseptik, langkah kaki yang tenang dan panggilan sesekali melalui interkom. Cole mendekati meja resepsionis di mana seorang perawat muda dengan bintik-bintik dan rambut merah kastanye. Samantha Price menyambutnya dengan rasa ingin tahu yang sopan. Samantha bertubuh mungil,
Dengan kulit putih dan ekor kuda yang diikat rapi mengenakan skrab biru pucat yang membuatnya tampak lebih muda dari akhir usia 20-an. "Bisakah aku membantumu, Tuan?" tanyanya, melirik ke bawah pada Axel yang duduk patuh di samping Cole. "Aku mencari seorang pria tak dikenal, dibawa dari kecelakaan beberapa hari yang lalu," kata Cole, "awal 30-an. Rambut gelap. Janggut bisa terdaftar sebagai John Doe." Samantha mengetuk komputer, alisnya berkerut. "Kami memang memiliki pasien yang cocok dengan deskripsi itu. Dia berada di bangsal pemulihan trauma, kamar 312, tetapi kunjungan dibatasi. Dia masih tidak sadarkan diri." Nada suara Cole melembut tetapi tatapannya mantap. "Aku hanya perlu melihatnya. Ini mungkin pria yang putrinya aku temukan sendirian." Setelah jeda singkat, Samantha mengangguk. "Biarkan aku mengantarmu ke sana." Bangsal trauma sepi, dipenuhi dengan dengungan mesin dan bunyi bip samar dari monitor. Cole mengikuti Samantha menyusuri koridor sampai mereka mencapai kamar 312. Di sana, di bawah cahaya rumah sakit pucat, terbaring Graham Lane. Bahkan babak belur dan pucat. Cole mengenalinya dari foto di kulkas. Rambut gelap Graham kusut, perban melilit sisi kanan kepalanya, janggutnya tumbuh tidak rata dan wajahnya memar di sepanjang garis rahang. Dia tampak lebih muda dari yang diperkirakan Cole, mungkin awal 30-an, tetapi ketegangan di alisnya menunjukkan seorang pria yang membawa terlalu banyak kekhawatiran. Selang-selang mengalir dari lengannya ke satu set kantong 4 dan monitor jantung berbunyi terus-menerus. Cole berdiri dalam diam sejenak, mencerna pemandangan itu. Dia merasakan gelombang rasa hormat untuk pria yang belum pernah dia temui ini. Graham terluka karena mencoba membantu orang lain, bukan karena dia telah meninggalkan putrinya. Cole meraih untuk menepuk Axel, yang mengendus ruangan dengan rasa ingin tahu dan kemudian duduk telinganya sedikit ke belakang, seolah-olah merasakan keseriusan saat itu. Samantha menyesuaikan monitor dan dengan tenang menambahkan, "Para dokter mengatakan dia stabil, tetapi trauma kepala membuatnya tetap di bawah. Dia mungkin bangun dalam beberapa hari atau lebih lama, sulit untuk dikatakan." Cole menggumamkan, "Terima kasih," yang tenang sebelum melangkah keluar. Perhentian berikutnya adalah kamar Harper. Di sayap pediatri, dinding lorong dicat dengan mural hutan dan hewan yang tersenyum, gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menenangkan anak-anak, tetapi bagi Cole mereka terasa seperti gema kehidupan yang seharusnya dimiliki Harper. Alih-alih ditinggalkan sendirian. Di dalam kamar, Harper terjaga, duduk sedikit dengan tuan kancing di pangkuannya. Pipi pucatnya lebih cerah sekarang dan rambut pirangnya telah disisir dengan lembut oleh salah satu perawat. Janine, perawat tinggi dari sebelumnya, berdiri di samping tempat tidurnya. "Hei, tentara," Janine menyapa Cole dengan senyum hangat. Bahunya yang lebar dan posturnya yang percaya diri membuatnya tampak seperti seseorang yang bisa menangani apapun. "Harper sudah menanyakan tentangmu." Cole melangkah mendekat, berjongkok di samping tempat tidur Harper. Axel berbaring di kaki tempat tidur, kepalanya di cakarnya, mengawasi Harper dengan mata lembut. "Bagaimana perasaanmu, Nak?" Mata Harper berbinar ketika dia melihatnya. "Lebih baik, tetapi apakah kamu menemukan ayah?" tanyanya, menggenggam tuan kancing lebih erat. Cole menarik napas perlahan, suaranya mantap tetapi dipenuhi dengan kehangatan yang tidak dia sadari masih dia miliki. "Ya, Harper, aku menemukannya. Dia di rumah sakit. Dia terluka dalam kecelakaan. Tetapi dia tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Dia mencoba membantu orang lain dan dia terluka." Matanya langsung berkaca-kaca, air mata mengalir di pipinya. Dia menenggelamkan wajahnya ke ember buttons dan berbisik di antara isak tangisnya. "Aku tahu. Aku tahu ayah tidak akan meninggalkanku." Nicole mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata dari pipinya. "Dia pria yang berani, Harper, sama seperti kamu yang sudah berani selama ini." Janine tersenyum lembut melihat pemandangan itu, matanya yang baik bertemu mata Cole sejenak, seolah berkata, "Kamu melakukan hal yang benar membawanya ke sini." Matahari musim dingin baru saja terbit di atas cakrawala Grand Rapids, mewarnai jalanan dengan warna emas yang lembut dan abu-abu pucat. Truk Cole Whitaker melaju menuju St. Mary's Medical Center dengan Harper yang duduk diam di kursi penumpang. Dia memeluk ember buttons begitu erat hingga kainnya yang usang tampak siap robek. Wajahnya pucat, tetapi penuh tekad, menghadap ke jendela, seolah mencari tanda-tanda ayahnya. Axel duduk di kursi belakang, telinganya tegak dan tubuhnya tegang, mengawasi Harper dengan naluri melindungi yang hanya dimiliki anjing seperti dia. Cole meliriknya dari waktu ke waktu,
Raut wajahnya yang kasar melembut ketika dia melihat bibirnya bergetar. "Kita hampir sampai, nak," katanya lembut. Ketika mereka memasuki lobi rumah sakit, tangan kecil Harper tergelincir ke tangan Cole yang kasar dan kapalan. Seorang perawat mengarahkan mereka ke bangsal pemulihan trauma tempat Graham Lane terbaring tidak sadarkan diri. Cole memimpin jalan, postur militernya membuatnya menonjol di antara kerumunan pengunjung dan staf yang tenang. Langkah Harper semakin cepat saat mereka mendekati kamar 13. Di dalam kamar itu redup, diterangi oleh cahaya lembut lampu samping tempat tidur. Graham terbaring diam, rambutnya yang gelap sedikit acak-acakan di atas bantal putih. Perban segar melilit dahinya, dadanya naik dan turun dengan napas dangkal dan teratur. Seorang perawat bernama Linda Hargrove, seorang wanita berusia awal 40-an dengan rambut merah kecoklatan yang dipotong bob tajam, sedang menyesuaikan selang infus. Linda tinggi dan ramping, kulitnya yang cerah sedikit berbintik-bintik dan dia membawa aura efisiensi yang tenang. Mata hijaunya melembut ketika dia melihat Harper. "Sayang, kamu pasti Harper," kata Linda hangat, berjongkok sedikit agar sejajar dengan gadis itu. "Ayahmu sedang tidur, tetapi kamu bisa menyapanya." Harper ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan tangan Cole dan mendekati tempat tidur. Langkah kecilnya, lambat dan tidak yakin, dia meletakkan ember buttons di dada Graham. Suaranya bergetar. "Ayah." Suara satu kata itu memecahkan sesuatu yang dalam di dalam dada Cole. Axel, yang duduk diam di dekat pintu, mengeluarkan erangan rendah, seolah merasakan keseriusan saat itu. Untuk beberapa saat tidak ada yang terjadi. Kemudian, hampir tak terlihat, jari-jari Graham bergerak-gerak. Harper tersentak dan menggenggam tangannya, matanya membelalak penuh harapan. "Ayah, ini aku, ini Harper," katanya, suaranya bergetar karena ketakutan dan kegembiraan. Kelopak mata Graham bergetar, matanya bergerak di bawahnya sebelum perlahan terbuka. Pandangannya awalnya tidak fokus, tetapi ketika dia melihat wajah Harper yang berlinang air mata, pengakuan mulai muncul. Bisikan kasar keluar dari bibirnya yang kering. "Cahaya matahari." Harper terisak pelan, menempelkan dahinya ke tangannya. "Aku tahu kamu akan kembali. Aku tahu kamu tidak meninggalkanku." Cole berdiri di dekat jendela menyaksikan pemandangan itu dengan campuran kelegaan dan tekad. Dia telah menyaksikan reuni di medan perang, tentara menemukan rekan-rekan mereka setelah hari-hari yang mengerikan, tetapi momen ini, benang rapuh antara seorang ayah dan anak perempuan, terasa lebih mendalam. Linda tersenyum, sikap profesionalnya melembut. Itu pertanda baik dia mulai merespons. Dia memeriksa tanda-tanda vital Graham, mengangguk setuju, tetapi momen itu terganggu ketika sebuah suara tegas memanggil dari ambang pintu. "Tuan Whittaker." Seorang wanita dengan blazer biru tua, melangkah masuk sambil membawa clipboard. Dia adalah Rachel Merritt, seorang pekerja sosial berusia akhir 30-an. Rachel memiliki kulit berwarna zaitun, mata coklat tajam dan rambut hitam dipotong rapi di bahunya. Posturnya memancarkan otoritas, tetapi ada juga nada kasih sayang di bawah permukaannya. "Ya," jawab Cole, berbalik menghadapnya. "Saya di sini." Mengenai Harper Lane, Rachel memulai suaranya mantap dan profesional. "Kami telah diberitahu bahwa ayahnya saat ini tidak berdaya. Sampai dia dianggap mampu merawat, kami wajib mengatur penempatan sementara untuk anak itu." Wajah Harper menjadi pucat. Dia menggenggam tangan ayahnya lebih erat, menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak ingin pergi kemanapun." Cole melangkah mendekat, rahangnya menegang. Dia tidak akan pergi kemanapun. Ayahnya ada di sini dan dia sudah berjuang untuk kembali padanya. Ekspresi Rachel tidak goyah. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, Tuan Whittaker, tetapi kami memiliki protokol." Dengan Graham Lane, tidak sadarkan diri, dan kondisi anak itu baru-baru ini, kami perlu memastikan dia aman. Insting militer Cole muncul, api yang sama yang menolak untuk meninggalkan siapapun di belakang. "Dengar, saya telah melihat keluarga berantakan karena hal yang kurang dari ini. Saya katakan kepada Anda, Graham tidak layak, dia terluka. Ada perbedaan. Anda ingin melaporkan tentang keselamatan Harper? Baiklah, saya akan tinggal bersama mereka siang dan malam sampai dia kembali berdiri." Rachel mempelajarinya, tatapannya yang tajam menilai ketulusannya. "Dan siapa sebenarnya Anda?" "Hanya seseorang yang menemukan Harper ketika tidak ada orang lain yang melakukannya," kata Cole, suaranya rendah tapi tegas.
Dan aku tidak akan membiarkannya dimasukkan ke dalam sistem sementara ayahnya terbaring di sini berjuang. Harper menatap Rachel dengan mata memohon, pipinya basah oleh air mata. Tolong jangan bawa aku pergi. Ayah ada di sini. Dia tidak meninggalkanku. Raut wajah Rachel sedikit melembut melihat pemandangan itu, tetapi profesionalismenya tetap bertahan. Aku perlu mengajukan laporan sementara, katanya akhirnya. Tetapi aku akan mencatat keterlibatan Anda, Tuan Whittaker, jika Anda bersedia menjadi kontak darurat, itu bisa membantu kasus ini. Cole mengangguk tegas. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Saat Rachel pergi untuk menyelesaikan dokumennya, Linda menatap Cole dengan kekaguman. Tidak banyak orang yang akan berjuang seperti itu untuk orang asing, katanya. Cole mengangkat bahu sedikit, meskipun rahangnya tetap tegang. Tidak seorang pun harus berjuang sendirian. Dia berbalik kembali ke tempat tidur. Graham berhasil membuka matanya sepenuhnya sekarang, meskipun dia lemah dan diam. Cole membungkuk sedikit. Kamu istirahat, Graham. Aku akan menjaganya sampai kamu bisa. Harper menatap Cole, ekspresinya dipenuhi kepercayaan. Kau janji? Cole memberikan senyum kecil. Aku janji. Minggu berikutnya adalah kaburnya ketegangan dan tekad yang tenang. St. Mary's Medical Center menjadi pusat setiap percakapan antara Cole Whittaker dan Rachel Merritt, pekerja sosial. Sementara Harper pulih dengan cepat dengan makanan dan perawatan yang tepat, kemajuan Graham Lane lebih lambat tetapi stabil. Dia sekarang sudah bangun, bersandar pada kruk saat dia belajar berjalan lagi. Wajahnya pucat tetapi dipenuhi dengan tekad yang tidak bisa disalahartikan. Sidang hak asuh yang akan datang adalah semua yang bisa dibicarakan siapapun. Rachel telah mengatur sesi darurat di pengadilan keluarga untuk menentukan hak asuh sementara Harper. Terlepas dari profesionalismenya, ada perjuangan yang hampir terlihat dalam ekspresinya setiap kali dia melihat Harper berpegangan pada lengan ayahnya. Pagi hari sidang itu terasa dingin dan dingin, dengan langit yang mengancam akan turun salju. Cole, mengenakan jaket gelap bersih yang menyoroti bahunya yang lebar dan wajahnya yang kasar, berdiri di depan gedung pengadilan dengan Harper di sebelah kirinya dan Axel duduk patuh di tumit kanannya. Harper mengenakan gaun biru pucat dan stoking putih, rambut pirangnya diikat menjadi kuncir kuda yang longgar oleh Janine, perawat yang telah menyayanginya. Dia menatap Cole dengan campuran kepercayaan dan kekhawatiran, memegang emmer buttons dengan erat. Jangan khawatir, nak, kata Cole lembut. Kita di sini untuk memastikan kamu tetap bersama ayahmu. Di dalam gedung pengadilan, udaranya berbau samar kayu dan kertas yang dipoles. Ruang sidang keluarga lebih kecil dari yang diharapkan Cole, dilapisi dengan bangku dan satu meja panjang untuk kesaksian. Hakim Leonard Hayes memimpin sidang, seorang pria berusia akhir 50-an dengan rambut beruban, rahang yang tegas dan mata biru tajam yang telah melihat perselisihan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tegas, suaranya membawa kehangatan yang berasal dari tahun-tahun menyeimbangkan keadilan dengan kasih sayang. Rachel Merritt, mengenakan setelan biru laut yang tajam, berdiri di depan ruangan menyajikan laporannya. Yang mulia, sementara kami mengakui kecelakaan Tuan Lane baru-baru ini dan cintanya yang jelas kepada putrinya, kami harus mempertimbangkan kesejahteraan anak itu segera. Tuan Lane masih menjalani pemulihan medis. Ada kekhawatiran tentang kemampuannya untuk memberikan perawatan penuh selama periode ini. Wajah Harper menjadi pucat dan dia menggenggam tangan Cole lebih erat. Cole selanjutnya bersaksi. Dia naik ke mimbar, kehadirannya memerintah tanpa usaha. Hakim Hayes, dia memulai, suaranya dalam dan terukur. Aku menemukan Harper sendirian. Dia sakit, takut, dan menunggu ayahnya, yang dia yakini akan kembali, dan dia melakukannya, hanya saja tidak seperti yang diharapkan siapapun. Graham Lane tidak meninggalkan putrinya. Dia di luar sana terluka saat mencoba menyelamatkan seseorang dalam kecelakaan mobil. Itulah jenis pria dia. Hakim Hayes mengangguk berpikir. Dan siapa Anda dalam masalah ini, Tuan Whittaker? Aku seorang pensiunan tentara, jawab Cole. Aku telah melihat orang-orang baik kehilangan segalanya karena tidak ada yang membela mereka. Aku membela Graham dan Harper karena aku melihat apa artinya mereka satu sama lain. Ini bukan hanya tanggung jawab, ini cinta. Rachel memanggil Dr. Elena Vargas, dokter yang merawat Graham, untuk bersaksi. Dr. Vargas berusia awal 40-an, seorang wanita tinggi dengan kulit berwarna zaitun dan rambut hitam panjang yang diikat rapi. Mata coklatnya memancarkan campuran kecerdasan dan kehangatan. Cedera Tuan Lane signifikan tetapi sementara,
jelasnya. Dia sepenuhnya sadar, mampu secara mental, dan telah menunjukkan peningkatan luar biasa dengan rehabilitasi. Dengan beberapa dukungan komunitas, tidak ada alasan medis dia tidak dapat merawat putrinya. Selanjutnya datang Martha Caldwell, seorang tetangga dari Maple Street. Martha berusia 60-an, seorang wanita kecil dengan rambut perak dipotong pendek dan mata hazel hangat. Dia berbicara dengan lembut tetapi tegas. Graham adalah ayah yang baik. Aku telah melihatnya menjemput Harper dari sekolah, membantunya menggambar-gambar kapur di trotoar. Dia bekerja keras dan tidak pernah meninggalkannya sampai kecelakaan ini. Dia mencintai gadis kecil itu lebih dari apapun. Axel, yang berbaring diam di dekat depan, mengibaskan ekornya seolah dia memahami setiap kata. Tatapan hakim bahkan melembut sejenak melihat anjing ke-9 yang setia, yang telah memainkan perannya sendiri dalam menyelamatkan Harper. Cole tersenyum tipis pada anjing itu, memberinya anggukan terima kasih dalam diam. Kemudian giliran Graham. Didukung oleh krupnya, dia berdiri perlahan, posturnya merupakan campuran kerentanan dan kekuatan. Wajahnya membawa bekas luka samar akibat kecelakaan itu, tetapi mata gelapnya membara dengan tekad yang kuat. Dia meletakkan tangan di atas meja untuk keseimbangan dan menatap langsung hakim. Yang mulia, Graham memulai suaranya kasar tapi mantap. Putriku adalah alasanku untuk berjuang. Dia adalah alasan aku selamat malam itu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dia adalah cahaya matahariku. Aku tahu aku belum sepenuhnya sembuh, tetapi aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Putriku adalah keluargaku, hidupku. Tolong jangan ambil dia dariku. Ruangan itu sunyi, kecuali isak tangis pelan Harper. Dia berdiri dan berlari ke ayahnya memeluk kakinya dengan erat. Tolong, Hakim, ayah mencintaiku, bisiknya. Hakim Hayes bersandar di kursinya, mengamati ayah dan anak itu untuk waktu yang lama. Pengadilan ini tidak mengambil keputusan seperti ini dengan enteng, katanya, suaranya tegas tetapi diwarnai dengan emosi. Tapi aku melihat lebih dari sekadar berkas kasus di sini. Aku melihat sebuah keluarga mencoba bertahan. 3 minggu kemudian, musim dingin telah melembut menjadi petunjuk pertama musim semi. Rumah biru di Maple Street, yang dulunya sunyi dan syarat dengan kesepian, sekarang membawa kehangatan tawa dan awal yang baru. Cat pucat, yang dulunya terkelupas dan pudar, telah diperbaiki oleh Cole Whitaker sendiri, yang menghabiskan seluruh akhir pekan dengan kuas di satu tangan dan secangkir kopi kental di tangan lainnya. Dia tidak asing dengan perbaikan. Tahun-tahun di Korps Marinir telah mengajarinya bagaimana memperbaiki apa yang rusak, apakah itu tenda yang robek oleh angin atau semangat sesama tentara. Harper Lane berlari melalui halaman depan, rambut pirangnya diikat menjadi 2 kuncir kuda yang lucu, pipinya bersinar dengan kesehatan dan kebahagiaan. Dia mengenakan sweater kuning di atas overall denim, sepasang sepatu bot kecil menginjak-injak tambalan rumput yang mencair. Di tangannya dia memegang sekotak kapur warna-warni. Dia berhenti di dekat jalan masuk dan membungkuk menggambar lingkaran lebar di atas beton. Di sampingnya, Axel berlari dalam busur gembira, menggonggong dengan ledakan pendek, bulunya yang tebal berkilauan di bawah matahari pagi yang terlambat. Graham Lane, masih dalam pemulihan tetapi semakin kuat setiap hari, berdiri di beranda bersandar sedikit pada kruk kayu baru. Wajahnya yang dulunya pucat sekarang membawa warna lagi dan meskipun bekas luka samar menelusuri garis rahangnya, mata gelapnya cerah dan waspada. Dia mengenakan kemeja flanel sederhana, digulung di lengan, dan celana jeans yang memiliki flexcat, bukti pekerjaan yang telah dia lakukan bersama Cole. Suaranya kasar tetapi dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berseru, "Jangan di jalan masuk, Harper. Aku baru mencucinya kemarin." Harper mendongak dengan seringai nakal. "Ini seni, ayah. Kamu tidak bisa menghapus seni." Cole muncul dari dalam rumah membawa 2 cangkir kopi mengepul. Dia berpakaian santai hari ini, kaos abu-abu gelap di bawah jaket usang, jeans dan sepatu bot. Tubuhnya yang kuat dan fitur kasar membuatnya tampak seperti dia selalu siap untuk beraksi, tetapi senyum tipis di wajahnya melembutkan ekspresinya yang biasanya tabah. Dia menyerahkan 1 cangkir kepada Graham dan mengangguk ke arah jalan masuk. Dia punya poin. Sebaiknya biarkan dia membuat tempat itu menjadi miliknya lagi. Graham terkekeh. "Kau memanjakannya, Whitaker. Tidak sebanyak yang pantas dia dapatkan." Cole menjawab melirik Harper, yang sekarang menggambar-gambar 3 sosok, seorang pria tinggi, seorang pria yang lebih kecil dengan bahu lebar dan seekor anjing, diberi label dengan hati-hati dalam tulisan tangannya yang goyah, "Ayah Cole, Axel."
Di dalam rumah telah berubah, dapur yang dulunya kosong sekarang berbau kayu manis dan roti panggang dan sinar matahari mengalir melalui jendela bersih yang dihiasi dengan gorden jahit tangan hadiah dari Marian, seorang tetangga tua yang baik hati yang diam-diam membawa makanan rumahan selama pemulihan Graham. Marian berusia 70-an, dengan rambut seputih salju selalu diikat sanggul, dan mata coklat hangat yang membawa kebijaksanaan bertahun-tahun. Dia menyukai Harper dan sering berkunjung, menceritakan kisah membesarkan anak-anaknya sendiri. Sepertinya rumah lagi, kata Marian pagi itu ketika dia mampir dengan sekeranjang muffin. Sungguh menakjubkan apa yang dapat dilakukan cinta pada suatu tempat. Saat Cole menyesap kopinya, dia melirik halaman tempat Harper sekarang memeluk Axel dengan erat. Dia anak yang tangguh, katanya kepada Graham. Aku melihatnya berjuang melewati hari-hari yang seharusnya tidak dihadapi seorang anak pun, tetapi dia tidak pernah menyerah padamu. Tatapan Graham tertuju pada putrinya, emosi berkilauan di matanya. Dia adalah alasanku untuk segalanya. Ketika aku terjebak di ranjang rumah sakit itu, aku terus melihat wajahnya. Itu memberiku kemauan untuk terus bernapas. Dia berhenti, lalu menoleh ke Cole. Aku berutang lebih dari yang bisa kubayar. Kau menemukannya ketika aku tidak bisa. Cole menggelengkan kepalanya. Kau tidak berutang apapun padaku. Aku hanya melakukan apa yang aku latih untuk dilakukan. Membantu mereka yang tidak bisa berjuang sendirian. Kaulah yang membesarkan seorang gadis yang tidak pernah meragukan ayahnya. Sore itu, Rachel Merritt berkunjung untuk pemeriksaan tindak lanjut. Berpakaian lebih santai kali ini, dengan sweater krem dan celana panjang hitam, dia tampak jauh lebih formal. Dia berjalan melalui rumah, mencatat perubahan, lemari es yang diisi dan ruang tamu yang terorganisir. Harper berpegangan pada sisi ayahnya, matanya lebar tetapi tidak lagi takut. Rachel tersenyum lembut. Ya, aku tidak melihat alasan untuk intervensi lebih lanjut. Rumah ini jelas rumah lagi. Harper menyeringai dan berseru. Lihat, ayah yang terbaik. Rachel berjongkok ke tingkat Harper. Dia, dan kamu gadis kecil yang berani, Harper. Dia berdiri dan mengangguk pada Cole, dan aku curiga kau ada hubungannya dengan semua ini, Tuan Whittaker. Cole mengangkat bahu kecil, hanya membantu. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Harper menyelesaikan mahakaryanya di jalan masuk. Itu adalah pemandangan berwarna-warni dari rumah biru. Mereka bertiga berdiri bersama dan Axel dengan ekor yang bergoyang besar. Dia berlari untuk menunjukkan kepada Cole, wajahnya bersinar dengan bangga. Lihat, ini keluarga kita. Cole berjongkok untuk melihat gambar itu. Jantungnya terasa penuh tak terduga. Itu sempurna, Harper. Ketika malam tiba, Cole dan Axel berdiri di dekat truk siap untuk pergi. Harper memeluk Axel terlebih dahulu, membenamkan wajahnya di bulunya. Selamat tinggal, Axel, kau pahlawanku, bisiknya. Axel menjilat pipinya dengan lembut, ekornya bergoyang. Graham mengulurkan tangan kepada Cole. Terima kasih untuk segalanya. Kau telah memberi kami hidup kami kembali. Cole menjabat tangannya dengan kuat. Jaga dia. Itu saja yang perlu ku ketahui. Saat Cole naik ke truknya, Harper berseru, jangan lupa, kau juga ada di gambarku. Kau keluarga sekarang. Cole tersenyum tipis saat dia menyalakan mesin. Aku akan mengingat itu, nak. Mengemudi pergi dengan Axel duduk dengan bangga di kursi penumpang, Cole merasakan kedamaian langka menghampirinya. Misi ini selesai. Dia sekali lagi menemukan alasan untuk percaya bahwa tindakan keberanian kecil dapat menyelamatkan seluruh keluarga. Kadang-kadang mukjizat tidak tertulis di langit. Mereka berjalan dengan 4 kaki atau datang dalam bentuk seorang tentara yang menolak untuk menyerah. Senyum Harper, yang dulunya hilang dalam bayang-bayang, sekarang bersinar lebih terang dari sebelumnya, sebuah bukti hidup untuk cinta, keberanian, dan tangan Tuhan yang tenang dalam hidup kita. Mungkin kita semua membutuhkan pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, Dia mengirim seseorang atau sesuatu untuk membimbing kita pulang.